Oke. Ibu akan share ya. Jadi ini pertemuan pertama fisika atau iya, betul ya, pertemuan pertama fisika ya, pemantapannya ini ya, yang UTBK. Ya, oke ya, kita ambil dari fokus UTBK SMP SBMPTN Saintek punya dari paket yang pertama. Oke, paket pertama kita lihat nomor 1. Satu orang bacakan. Felix bisa tolong baca? Ya, Bu. Oh, ya oke, cepat. Jantung merupakan organ yang berfungsi sebagai mesin pompa alami untuk mengalirkan darah. Daya keluaran yang digunakan untuk memompa darah dinyatakan dengan persamaan P sama KX Q. Oke, P sama dengan KX Q, oke? Dengan K adalah tetapan tanpa dimensi, X besaran yang belum diketahui, dan Q adalah volume darah yang mengalir tiap satuan waktu. Oke. Berdasarkan persamaan tersebut, dimensi dari besaran X adalah dimensi besaran X. Sekarang itu kan daya keluaran yang digunakan untuk memompa darah. Daya. Jadi P-nya itu adalah daya. Kalau daya itu satuannya apa? Watt kan? Ya kan? Watt itu berarti sama dengan apa? Joule per skon kan? Joule itu dalam apa? Kilogram, meter kuadrat, skon kuadrat per skon. Berarti sama dengan kilogram, meter kuadrat, skon pangkat berapa? Oh, tunggu, minus 2 ya, ini min 2, berarti ini skon pangkat min 3 ya. Nah, itu daya. Nah, sekarang X volume. Volume itu kan satuannya meter pangkat 3. Oke? Nah, sekarang kita mau cari X. K-nya ini kan tetapan atau konstanta, berarti dilupakan aja. Maka X, rumusnya sih, ini P dibagi dengan K dikalikan Q kan. Cuman ini tetapan tanpa dimensi. Ini tanpa dimensi, tanpa dimensi. Berarti kita nggak perlu. Jadi untuk satuannya dulu, satuan daripada X berarti satuannya P itu berarti di sini adalah kilogram, meter pangkat 2, skon pangkat minus 3, dibagi dengan Q-nya kan tadi volume ya, meter pangkat 3. Berarti sama dengan apa? Kilogram, meter pangkat berapa? Ayo, ada yang tahu ini? Pangkat min 1 ya. 2 dikurang 3, skon pangkat minus 3. Berarti ini sama dengan kilogram, meter min 1, skon minus 3. Kalau begitu, maka dimensi daripada X, dimensinya massa itu apa? Kilogram, M besar ya. Kemudian meter itu adalah L, berarti ini pangkat min 1. Sorry, tunggu ada lowbat ini. Kemudian berikutnya dimensinya daripada waktu adalah T ya, pangkat minus 3. Oke, dari sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Halo, menjawab dong, jangan diam-diam. Ya, supaya komunikasinya jadi dua arah gitu loh. Oke, itu jawabannya ya. T-nya minus 3. Daya itu watt sama dengan joule per skon. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di soal nomor 2 silahkan orang kedua baca. Siapa yang mau baca? Cindy. Tunggu dulu. Mana Minika pesertanya? Albert. Nomor berapa, Bu? Nomor 2. Oke, nomor 2. Sebentar dulu, saya back dulu. Mana ini share screen-nya? Kenapa? Sabar. Oke, iya, nomor 2. Nomor 2, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Dari lantai 2 ya, berarti ini V0 sama dengan 20 meter per sekon, ini dari lantai 2. Jadi lantai 2 misalnya ini adalah seperti ini ya. Kita gambar lagi ini, terus ini ya, ini lantai 1, ini lantai 2 gitu ya, oke? Terus? Sebuah bangunan bertingkat yang berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah.
Oke, sebentar. Ini V-nya ya, V0-nya ke sana. Ketinggian berapa? 5 meter dari permukaan tanah. Berarti ini jaraknya adalah 5 meter. Oke. Terus? Kemudian dari permukaan tanah dan mencapai ketinggian maksimumnya. Mencapai ketinggian maksimumnya. Setelah itu benda mendarat di lantai 4 dengan dengan ketinggian 13. berarti ini kan dia bergerak ke atas, lalu mendarat di sini, ya. Mendarat di sini ini adalah lantai berapa? 4. Lantai 4. Oke, terus? Yang mendarat dengan ketinggian 13,75 meter. Oke, berarti ini lantai 4 tingginya adalah 13,75 meter. Yang ditanyakan? Kecepatan benda saat mendarat pada lantai 4. Kecepatan benda saat mendarat. Jadi anggaplah ini adalah posisi 1, ini anggaplah sebagai posisi 2 ya. Nah, untuk ini kita berarti harus cari apa ini? Cari V di sini nih. Ya, cari V di sini kan sama dengan 0. Waktu yang diperlukan untuk naik. Ini, untuk dia sampai di sini, itu T-nya. Kita sebut aja di sini adalah T1. Ya, T1. Nanti ini kan ada selisihnya, kemudian nanti kan kita bisa cari berapakah ketinggian maksimumnya yang ini. Ketinggian maksimum. Atau bisa langsung ketinggiannya yang ini. Oke, yang ini. Ini kan bisa kita cari, ketinggiannya sama dengan berapa. Jadi kita bisa cari di sini adalah H puncak di sini. H puncak nanti kita kurangi ini sama dengan berapa, supaya kita bisa tahu H yang ini. Ya, bisa tahu H yang ini. Nah, untuk tahu H ini, sebutlah ini adalah H saja, supaya kita bisa tahu berapakah T2-nya sama dengan berapa. Ini kan T1, yang ini T2. Nah, sekarang gravitasi, percepatannya itu adalah percepatan gravitasi. Jadi A sama dengan minus G. Minta tolong Renaldi mengganggu saya belajar. Saya sedang ngajar masalah Nana. Iya, jadi jangan terlalu keras suaranya. Oke, nah sekarang berarti dari sini VT itu kan sama dengan 0. Ya. Di puncak di sini, di P. Di puncak P berarti ini VT sama dengan 0, ini adalah V0 dikurangi dengan GT, puncak ini sama dengan 0, maka di sini V0 sama dengan GT puncak. Sehingga T puncak ini akan sama dengan V0 dibagi dengan G. Berarti sama dengan 20 meter per sekon, kita bagi dengan berapa? 10, Bu. 10 meter per sekon kuadrat, berarti sama dengan 2 sekon. Nah sekarang, untuk cari H puncak, kamu bisa cari enggak H puncak? H puncak berarti sama dengan berapa? V0 kuadrat dibagi dengan 2G kan? Ya? Oke, pakai rumus ini cepat, rumus cepat. Berarti sama dengan 20 meter per sekon dipangkatkan 2, dibagi 2, dikalikan 10 meter per sekon kuadrat. 20 pangkat 2 berapa? 400, Bu. 400. Oke, dibagi dengan 20. Berarti sama dengan 20 meter ya. Jadi ini satuannya adalah meter. Meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi meter per sekon kuadrat. Berarti ketemu 20 meter. Berarti jarak dari ini ke sini adalah 20 meter. Sekarang kita perlu cari jaraknya ini, hanya. Hanya ini berarti sama dengan apa? H berarti sama dengan, ini sebut aja H0, ya H lantai 2. Berarti H0 kita tambah dengan H puncak, dikurangi dengan H lantai 4. Ya kan? Ini H lantai 4 ini 13, sekian. Berarti H0-nya sama dengan 5 meter, ditambah H puncaknya itu adalah 20 meter, kita kurangi 13,75 meter. Berapa? Sama dengan berapa? 25 meter dikurangi dengan 13,75 meter. Jadi sama dengan 11,25 meter. Ya. Nah, sekarang kita cari T2 tuh. Cari T2. T2 berarti sama dengan akar daripada 2H dibagi dengan G. Berarti sama dengan akar dari 2 dikalikan 11,25 dibagi dengan 10. Sama dengan berapa itu? Halo? Lagi cari angkanya. Bisa juga langsung. Kalau cari V di sini ini sebetulnya bisa langsung. V di sini kan sama dengan 0. Kita kan udah tahu H-nya. Jadi V pada saat dia ada di sini itu berarti sama dengan apa? V sama dengan akar dari 2GH. Seperti itu. Bisa pakai ini.
Ya, berarti ini sama dengan akar dari 2 dikalikan 10 dikalikan dengan 11,25. Ini meter per sekon. Ini kalau mau langsung. Kalau kamu pakai ini nanti berarti kita habis dapat, maka V di lantai 4 itu sama dengan G dikalikan dengan time. Bisa pakai itu. Akhirnya bisa langsung ke sini. Akar dari 2GH. Sekarang 2 kali 11,5 sama dengan berapa? 22,5 ya? Iya, Bu. Berarti ini 225 meter per sekon kan? Akar 225 sama dengan 15 meter per sekon. Oke, ada pertanyaan? Ini nanti kamu cari dulu sama dengan berapa kan? Ini, baru habis itu masuk ke sini. Bisa dipahami yang ini? Bisa, Kalau Bu. ada yang tidak dimengerti, tanyakan langsung supaya kita bisa menjelaskannya secara langsung seperti itu. Ini penjelasannya, pemantapannya, Ibu ada rekam. Jadi nanti kalian bisa melihat kembali di YouTube-nya Ibu di link-link Smart OpenTeja ya. Ibu rekam ke sana. Ibu upload di situ. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Oke, jadi langsung pakai rumus ini. Rumus cepatnya ini adalah V sama dengan akar 2GH. Yang penting ini ya, hanya ini, kita tahu itu. Oke, yang lain bisa ya. Nah, sekarang pernah dapat soal ini enggak ya? Yang soal nomor 3 ya? Ada yang pernah dapat? Oke, ini tangganya. Oh, sorry. Nggak bisa pakai ini. Ini nggak bisa miring ya. Bentar, oke. Berarti Ibu pakai ini untuk bikin tangganya. Ya. Seperti ini. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke ya. Sekarang ini ada orang. Ya, orangnya ada di sini. Ini ya, sedang memanjat gitu ceritanya. Sudutnya berapa di sini? 53 derajat ya. 53 derajat. Apa yang ditanyakan orang ketiga membaca coba? Tangganya masanya 10 kilo, Bu, dan panjang 3 meter. Panjangnya 3 meter, berarti L sama dengan 3 meter, masa tangga, sebut aja M1 ya, sama dengan berapa? 10 kilogram. Kemudian apa? Koefisien gesekan statis dengan apa ini? Dinding licin ya, di sini licin ya, licin. Di sini mu sama dengan 0,5. Masa anak M2 ya, kita pakai M2, masa anak sama dengan berapa itu? 50 kilogram. Lalu yang ditanyakan apa? Menaiki tangga tersebut agar tangga tidak tergelincir, jarak terjauh. Ya, jadi sama dengan berapa? Oke, sekarang kita pakai titik-titik nih. Titik di sini kita sebut titik A, kemudian titik ini kita sebut titik B, kemudian titik ini kita sebut titik C. Nah, sekarang kita lukiskan gaya-gayanya nih. Gaya-gaya apa saja yang bekerja. Di titik A ada gaya apa? Gesek, Bu. Selain gaya gesek, ada gaya normal ya, ini NA. Kemudian ada gaya gesek nih. Kalau tergelincir kan dia ketergelincirannya ke kanan, ya kan? Berarti gesekannya ke kiri gitu. Maka ini adalah FA gitu. Oke. Terus ada apa lagi? Di B ada masa anak sama masa ini tangga. Ada berat batang ya. Berat batang. Ini B1. Tunggu dulu, anaknya Ibu rubah dulu. Jangan di situ anaknya. Agak tinggi lah supaya ya di sini ya. Oke, yang ini adalah W2 ya. Adalah W2 di sini. Ini W2, oke? Nah, sekarang kita pertama di sini juga ada gaya normal nih ya, ada gaya normal. Siapa tahu nanti ditanyakan juga gaya normalnya berapa? N di C begitu ya, ini NC gitu. NC, oke? Nah, sekarang yang pertama itu adalah kita menggunakan apa? Sigma Fx sama dengan 0. Yang ke sumbu X itu kan hanya ada 2. Ini berarti ini positif, yang ini negatif kan? Maka di sini NC dikurangi dengan FA, ini sama dengan 0. Berarti N di titik C ini akan sama dengan FA. FA berarti sama dengan mu dikalikan dengan NA.
Kemudian berikutnya kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Yang bekerja di sumbu Y ini positif, ini negatif ya. Berarti apa? Na dikurangi dengan W1 dikurangi dengan W2 sama dengan 0, maka Na-nya ini akan sama dengan W1 ditambah dengan W2 atau berarti ini M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan gravitasi. Nah, sekarang kita pakai supaya NC-nya hilang, berarti kita menggunakan torka di titik C nih, ya. Jadi berikutnya adalah sigma torka. Sigma torka C, ini sama dengan 0. Sekarang kita lihat satu-satu nih, dia muternya kemana gitu ya. Semuanya terhadap titik C. Ibu akan pakai warna lain. Sebentar, pakai warna pink ya. Oke. Nah sekarang kan dicarinya kan terhadap titik C nih. Berarti ini tegak lurusnya ada di sini nih. 1, 2, kemudian untuk ini ya, yang ini 3, ini untuk F ya. Kemudian berikutnya yang ini ke sini berarti lengan momennya ya. Ini berarti adalah L2. L2, ini adalah L3, kemudian ini berarti adalah LFA, lalu yang ini adalah LNA, ya. Nah, sekarang cari satu-satu dulu tuh. Sekarang untuk yang ini L2, ini anggaplah kita kan nggak tahu posisinya, sebutlah ini adalah X. Jarak dari C dari titik B ini ya, ini kan titik B ada di sini. Sampai di C itu adalah X, panjangnya adalah X. Lalu sudutnya ya. Sudutnya, jadi kita buat ini pertolongan nih, ya kita bikin pertolongan seperti ini, oke. Jadi di sini adalah titik B, yang ini adalah titik C, ini tegak lurus di sini, ini adalah X. Nah, ini adalah L2. Sudutnya ini tetap sama aja sehadap dengan ini, berarti 53 di sini, 53 derajat. Kalau begitu maka L2 sama dengan apa? Ini L2, ini 53 derajat. L2-nya sama dengan apa coba? Halo? L2 berarti sama dengan X cos 53 derajat. Cos 53 sama dengan berapa? 0,6X ya, 0,6X. Oke, sekarang berikutnya kita lihat untuk yang W1. Ya, yang W1. Nah, panjangnya ini kan 1/2L nih. 1/2L, karena pas di tengah-tengah, berat batang kan. Ini 53 derajat. Nah, di sini adalah L1 ya, L1. Berarti L1 di sini sama aja dengan 1/2L dikalikan dengan cos 53 derajat. Berarti 0,6 dibagi 2. Sama dengan berapa? Atau sudah tulis aja di sini kali L-nya adalah 3 meter dikalikan dengan 0,6 meter. Berarti sama dengan berapa? 0,9 meter ya. Sekarang untuk yang LNB ya, LNB kita lihat lagi di sini. Yang ini adalah L. Yang ini adalah 53 derajat. Ini LNB, ENA sorry ya, LNA ya, LNA. Nah sekarang berarti LNA itu akan sama dengan L dikalikan cos 53 derajat. Berarti 3 meter dikali 0,6 meter, dikali 0,6 jadi sama dengan berapa? 0,2. 1,8 meter. Kemudian sekarang untuk yang LF ini di depan kan? Oke, Ibu gambarkan lagi, siapa tahu nanti ada yang enggak tahu. Ya. Ini 53 derajat. Ini adalah L. Ini adalah LFA. Oke? Berarti LFA di depan. Ini kan tegak lurus di sini ya. Berarti sama dengan L dikalikan sin 53 derajat. Jadi sama dengan 3 meter dikali 0,8 sama dengan 2,4 meter. Nah, sekarang kita lihat putarannya tuh. Putarannya dia memutar kemana?
apakah dia positif ataukah dia negatif gitu ya. Nah sekarang untuk W, muternya kemana? Searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Searah, Bu. Searah jarum jam ke sini, berarti negatif, ini negatif juga ya. Kemudian NA? Berlawanan, Bu. Berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia positif. Kemudian F? Searah jarum jam berarti negatif. Ya atau ya? Ya, Bu. Oke, berarti kita ambil yang positif dulu tuh. Yang positif apa? Ibu, NA NC dikalikan itu L, NA dikurang FA kali L, FA dikurang W1 kali L1 dikurang W2 kali L2 sama dengan 0. Pindahkan semuanya ya. Pindahkan Ibu, semua. NC nggak termasuk, Bu. Mana? C-nya kan NC, Bu. kita kan ambil di torka C. Lengannya kan 0. Kita ambil Oke. titiknya kan di C. Berarti lengannya kan 0 terhadap titik C. Nggak perlu. Justru kita ambil NC supaya apa? Kita tidak perlu cari NC gitu loh. Supaya salah satu variabelnya hilang. Seperti itu. Ya udah, sekarang tinggal kita kasih masuk. Di sini berarti NA dikalikan berapa? LNA tadi? LNA. Mana? 1,8 meter. Dikurangi FA. Berarti ini sama dengan mu NA ya. Mu NA dikalikan LFA-nya berapa? LFA sama dengan 2,4 meter. Dikurang W1. W1-nya berarti berapa? 100 kan? Dikurangi dengan 100 Newton. Kali berapa? L1 0,9. 0,9 meter. Lalu dikurangi dengan berapa? W2-nya sama dengan 500 Newton dikalikan dengan 0,6 X. Sama dengan 0. Nah, ini pindahin tuh. Berarti di sini NA-nya itu sama dengan apa itu? WM1 ditambah M2 dikalikan G. Berarti berapa ini? Cari dulu. 60 kg ya. Dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat berarti sama dengan 600 Newton. Oke, kalau gitu ini langsung rubah nih jadi 600 nih. Ya, di sini adalah 600 Newton. Oke, 600 kali 1,8 berapa? 18 kali 6. 8410 ya. Ini ya, Newton meter. Dikurangi dengan mu. Mu-nya berapa? 1/2 dikalikan dengan NA-nya 600 Newton dikali dengan 2,4 meter dikurang 90 Newton meter sama dengan 500 kali 0,6 berapa? 300 Newton X, ya kan? Oke? Oke, Bu. Ya, 1080 dikurangi berapa? 3 kali 24 atau 12 kali 6 72 ya, 720. Kemudian dikurangi 90 ini dalam Newton meter sama dengan 300 Newton X. Maka X sama dengan 1080 kurang 720 kurang 790 berapa? 360 kurang 90. 270. Berarti ini dibagi dengan 300. Maka sama dengan di sini Newton meter, ini Newton. Berapa? Coret 0,9. Ya, X-nya 0,9 meter itu dari sini. Kalau dari ujung A, berarti sama dengan berapa? 3 meter dikurangi 0,9 meter. Ya, berarti kalau dari A, jadi BA itu akan sama dengan apa? 3 meter dikurangi 0,9 meter. Jadi sama dengan 2,1 meter. Oke, ada pertanyaan? Cukup ribet ya? Panjang prosesnya. Sebetulnya enggak ribet, Ci. Gampang, Ci, sebetulnya. Tidak ada Ci yang ribet fisika. So easy. Dek, begitu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Tidak ada? Ibu jadi L2, L1 itu maksudnya itu dari titik tertentu ke titik tertentu. Dari C, semuanya kan dari C. Ini semua dari C.
Dari C. Karena kita ambil pusat torsinya adalah C. Kenapa kita ambil pusat torsi dari C? Karena NC kita belum tahu. Supaya tidak ada dua variabel yang sama, yang dicari gitu loh. Karena kan NA kita tidak tahu. NC kita tidak tahu. Jadi kita ambil yang ini, di mana NC-nya itu nanti kan kalau misalnya dicari, berapakah NC? Nah, langsung ini. Nah, kita udah dapat NA berarti bisa sih. Seperti itu. Langsung ke sini. Bisa juga kamu mau pakai tor KA juga boleh, nggak ada masalah. Kalau tor KA berarti ini hilang. Seperti itu. Bisa juga, sama aja sih, nggak ada masalah. Oke? Yang lain bagaimana? Masih tergabung di sini, masih on tidak ya? Albert yang aktif. Oke, kita ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 10 ya. Coba satu orang baca. Soal nomor 10, Bu. Ya. Oke, Bu. Sebongkah es bersuhu 0 derajat. Ini ada es ya. Suhunya 0 derajat Celcius, oke. Bermassa M. Dimasukkan ke bejana yang berisi air dengan suhu 20 derajat. Air, suhunya 20 derajat ya sini ya. 20 derajat Celcius, oke. Dan massanya 340 gram. Sebentar. Pasal bejana, Bu. Masanya berapa? 340 gram. Oke, 340 gram. Anggaplah ini M2 ya. Di sini suhunya adalah T2. Jadi di sini berarti kita anggap masanya M1, suhunya adalah T1, oke? Kemudian jika seandainya bejana yang digunakan merupakan bejana khusus yang tidak menyerap kalor, oke. Melepaskan kalor. Jika semua es mencair dan kesetimbangan termal terjadi pada suhu 5 derajat, nilai M adalah? Oke, keseimbangan termal. Ini ada sebongkah es ya. S-nya kita pakai warna ini. Jadi ini S-nya sudah ada di sini nih ya, ceritanya ya. Jadi terjadi keseimbangan, artinya ini S-nya sudah mencair semuanya ya. S-nya mencair semuanya. Nah, sekarang ini anggap M1, ini M2. T-nya di sini adalah 5 derajat Celcius ya. Cocok ya, 5 derajat Celcius. Nah, sekarang kita pakai ini. M1, pakai yang blue ya, supaya jelas ya. Oke, ini M1 kita nggak tahu sama dengan M. T1 sama dengan 0 derajat Celcius. Ini untuk S. Nah, sekarang khusus untuk S dari 0 derajat Celcius, ini S, 0 derajat Celcius, dia kan perlu melebur dulu kan? Menjadi menjadi air ya. Kalau dia melebur kan berubah menjadi air. Di sini berubah menjadi air, berarti pada suhu adalah 0 derajat Celcius. Lalu es ini naik suhunya menjadi air, ini suhunya adalah 5 derajat Celcius. Berarti ini ada Q1, ada Q2. Di mana Q1-nya itu sama dengan apa? M dikalikan kalor lebur, M1. Kemudian Q2-nya itu berarti sama dengan M1 dikalikan dengan C, air, dikalikan dengan delta T. Delta T-nya berarti 5 derajat Celcius. Maka ini sama dengan M, jadi ini M dikalikan dengan kalor lebur, yang ini M dikalikan dengan C air, dikalikan dengan 5 derajat Celcius. Delta T-nya ini kan 5 derajat, dari 0 ke 5. Oke? Bisa dipahami? Bu, KL-nya Bu, ada nilainya. Apanya? KL itu apa, Bu? KL itu kalor lebur. Oke. Kalor leburnya kan 80 kalori per gram itu kan. Jadi ini sama dengan M dikalikan 80 kalori per gram. Nah, stop sampai di sini dulu. Yang di sini berarti sama dengan M dikalikan 1 kalori per gram, ini dikalikan dengan 5 derajat Celcius. Berarti sama dengan 5 M kalori per gram, ya. Ini dikalikan, oh ini ada derajat Celciusnya, per gram aja udah, sama dengan ini. Itu untuk yang S. Nah, sekarang untuk air. Untuk air, ya, untuk air ini kan suhunya dari 20 derajat Celcius, kemudian dia turun menjadi air suhu 5 derajat Celcius. Berarti delta T-nya berapa? Berapa delta T? 15, Bu. 15 derajat Celcius. Sekarang Q airnya itu berarti sama dengan M2 dikalikan C air dikalikan dengan delta T. Maka sama dengan M airnya adalah 340 gram dikalikan 1 kalori per gram derajat Celcius, kita kalikan dengan 15 derajat Celcius.
Berarti sama aja dengan 340 dikalikan dengan 15, ini dalam kalori. Nggak usah diapa-apain dulu. Nah, sekarang 100 Bu. kita masuk di asas black. Biarkan dalam perkalian begini, jangan dikali. Nanti kamu buang-buang energi. Ya, mengali baru membagi lagi. Jadi kita masuk di asas black nih. Asas black itu adalah Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap kalor siapa? Air Bu. Air atau es? Siapa yang suhunya lebih tinggi? Oh, es Bu. Es, berarti sini adalah Qs sama dengan Q air. Qs itu adalah Q1 ditambah dengan Q2 sama dengan Q air. Q1-nya sama dengan apa? M dikalikan 80 kalori per gram ditambah dengan 5M kalori per gram sama dengan berapa? 340 kali 15 kalori. Sekarang 80 ditambah dengan 5 berapa? 85M Bu. 85M, kalorinya ini bisa dicoret, ini coret, gramnya naik ke sini sama dengan 340 dikalikan dengan 15, ini dalam gram. Maka M sama dengan 340 kali 15 dibagi dengan 85 dalam gram. Nah, maksudnya Ibu ya ini, supaya kamu tidak repot ya. Ini dibagi 5 sama dengan 3 kan? Dibagi 5 ini berapa? 17 kan? Ini 17 kamu coret dengan siapa? 340 Bu. Dengan 340. Ini kan dapat 20 kan? 20 kali 3? 60 Bu. Ya, 60 gram. Jadi kalau kamu kali di sini kan repot lagi nanti bagi lagi ya. Jadi untuk menghemat energi gitu lah ya, sama mempercepat juga seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak Bu. Tidak ya, pada intinya jika ini ada M1, kemudian di sini ada M2, lalu misalnya di sini ada M3, ketiganya ini dicampur menjadi T akhir ya, maka T akhirnya itu akan sama dengan M1 C1 T1 ditambah dengan M2 C2 T2 ditambah dengan M3 C3 T3, ini dibagi dengan apa? M1 C1 ditambah dengan M2 C2 ditambah M3 C3. Tapi ini tidak berlaku untuk S. Karena kalau untuk S itu dia ada yang naik, ada yang melebur. Jadi ini kalau ada 3 benda dengan kalor jenis berbeda, tentunya ini kalor jenisnya C1, suhunya T1, di sini kita anggap C2, T2, lalu ini anggap C3, T3 gitu. Ini suhu akhir, kesetimbangan. Jadi nanti kamu tinggal olah saja. Ini rumus cepatnya. Tetapi kalau misalnya di sini adalah S ya. Yang ini adalah S, ini di sini. Ini ada S. Kemudian berikutnya ada air ya. Ini ada air. Ini adalah air. Lalu satunya lagi adalah bejana. Ini ada bejananya atau tempatnya. Bejana. Jadi S-nya ini misalnya suhunya adalah min T derajat Celcius. Lalu ini suhunya adalah T2. Kemudian bejananya tentunya sama. Karena airnya kan ada di dalam bejana. Suhunya adalah T2 juga. Nah di sini atau T3 ya. Ini T3-nya sama dengan T2 ya. Kalor jenisnya adalah C3, masanya adalah M3. Yang di sini kamu pakai masanya M2, kalor jenisnya adalah C air. Nah, biasanya yang suhunya tinggi adalah ini ya. Jadi di sini berarti T2 pasti lebih besar daripada ini. Maka di sini kamu pakai apa? Qs itu sama aja dengan Q air ditambah dengan Q bejana. Jadi di sini berarti Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 ini akan sama dengan apa? Q air ditambah dengan Q bejana. Nah, Q1-nya apa? Kalau dari minus T derajat Celcius, ini untuk S ya, min T derajat Celcius berarti di sini adalah sampai 0 derajat Celcius, lalu di sini adalah 0 derajat Celcius ini air, kemudian sampailah di sini adalah dalam air, ini sudah suhunya adalah T akhir. Begitu. Jadi di sini delta T3 itu berarti sama dengan T akhir. Di sini Q2 ya, proses 2. Di sini delta T1S itu berarti sama dengan minus dari T derajat min dari min T derajat Celcius begitu. Jadi ini adalah Q1, ini adalah Q3. Maka di sini Q1-nya ini berarti sama dengan apa? M1 delta TS
ya, dikalikan dengan CS, ini ditambah dengan M1 dikalikan dengan kalor lebur, ditambah dengan apa? M1 kali C air dikalikan dengan Q air, kali delta T ya. Kali delta T-nya berarti T akhir. Ini kalikan T akhir sama aja dengan apa? Di sini M2 kali C air, ini dikalikan dengan apa? T2 dikurangi dengan T akhir. Ini ditambah dengan M3, C3 dikalikan juga di sini T2 dikurangi dengan T akhir. Nah, udah, nanti kamu ramu nih. Seperti itu pada intinya. Ya. Oke? Bisa? Atau langsung juga bisa ini ya. T akhirnya berarti ini sama aja dengan M1 C1 T1 M2 C2 T2. Saya salah di sini. Karena ini yang 2 ya. Berarti ini M2 C2 T2 ditambah dengan M3 C3 T3 dikurangi dengan M1 CS delta T1 dikurangi dengan M1 kali kalor lebur. Ini kita bagi dikurangi lagi nih sama dengan M1 kali C air kali T akhir. Tapi ini T akhir udah ada masuk, berarti udah. Maka ini kita bagi nih, dibagi dengan di sini adalah M2 C air ditambah dengan M3 C3 ditambah dengan M1 C air. Seperti itu. Oke? Itu jalan cepat sih, tapi lebih bagus ya kamu uraikan seperti ini. Ya. Itu tentang kalor. Sekarang kita masuk di bagian berikutnya, yaitu soal nomor 13. 13, saya satu orang membaca lagi. Kalian nggak aktif deh ya, yang tanya cuma satu orang. Sekarang coba Fred Oson. Titik A mengalami getaran harmonik sederhana. Dan dulu, share screen-nya dulu. Kenapa ini? Oke, nomor 13. Titik A mengalami getaran harmonik sederhana sehingga menghasilkan gelombang berjalan dengan amplitudo 20 cm. Amplitudo 20 cm, oke. Cepat rambat 12 Cepat meter per rambat second. V sama dengan 12 meter per sekon. Dan frekuensi 12 Hz. Frekuensi sama dengan 12 Hz. Jika saat T sama dengan 0, simpangan di titik A adalah 0. T sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0 juga, oke. Simpangan titik B yang berada 8 cm. Berarti XB ya. XB sama dengan 8 cm. Dari titik A. Dan titik A sudah bergetar 0,5 second. Berarti delta T-nya sama dengan 0,5 sekon, oke. Maka ditanya simpangan di titik, tunggu dulu. Apa yang ditanya? Simpangan di titik B ya, YB ya. Oke, YB. YB-nya sama dengan berapa? Oke. Nah, kita pakai rumus apa? Jadi ini ceritanya kan gini. Kita nggak tahu sampai di mana ya. Yang jelas ini. Seperti ini. Jadi ini posisinya A, ada di A. Sekarang posisinya B kita nggak tahu, misalnya B-nya ada di sini aja, nggak ada masalah. Ya, ini adalah B ya. Ini B ada di sini, lalu XB-nya ini adalah 8 cm, kemudian amplitudonya, jaraknya yang ini adalah sama dengan 20 cm. Nah, sekarang ini delta T-nya sama dengan 0,5 sekon, frekuensinya sama dengan ini. Rumusnya apa? Y kan sama dengan apa? A sin omega T plus apa? Ada yang ingat nggak? Untuk keadaan awal, omega di sini, omega berarti sama dengan apa? 2PF ya. Berarti sama dengan 2Pi dikalikan dengan 12 Hz. Maka sama dengan 24Pi ya. Oke. Oke.
Ayo, ayo, ayo. Jangan biarkan Ibu berpikir sendiri. Sebentar. Simpangan, simpangan, simpangan. Ada yang buka materinya, ayo. Sebentar ya. Sekarang untuk di titik awal, ini kan titik awal ini ya. Titik awal kecepatannya sama dengan 12 meter per sekon itu V. V sama dengan 12 meter per sekon. Sekarang kalau cari lambda dulu ya, lambda. Lambda sama dengan apa? Sama dengan V dibagi dengan F kan? Pakai delta X per lambda itu ya. Oke, di sini V-nya berarti berapa? 12 meter per sekon dibagi dengan 12, Bu. 12 ya, sama 12 meter. Berarti sama dengan, hertz ya. 12 hertz. Haset. Oke, jadi sama dengan 1 meter ya. Nah, sekarang Y itu berarti sama dengan A sin dari omega T plus delta X per K per lambda ya. KX ya. Nah, sekarang K-nya itu sama dengan apa? K sama dengan 2pi per lambda atau lambda per 2pi? Ada yang ingat? 2pi per lambda. Berarti sama dengan 2pi per 1. Maka sama dengan 2pi. X-nya berarti yang ini, yang 8 cm ya. Berarti kita pakai ini. Jadi Y di titik B, berarti ini kita pakai XB nih. Amplitudenya berapa? Loh, halo? Halo? Amplitudo apa, Bu? X? Sentimeter ya. Di sini sin dari omega sama dengan berapa tadi? 24 pi dikalikan time-nya sama dengan berapa? 0,5 ditambah dengan K, 2 pi per lambda itu 2 pi dikalikan dengan 8. Oke? Berarti sama dengan 20 cm sin dari berapa ini? 12 pi ya. Cocok? Halo? Cocok. Oke, 2 kali 8 sama dengan 16. 16 pi. Oke, berarti ini ditambah dengan 16 pi ya. Sama dengan 20 cm dikalikan sin berapa? 4 pi. Oh, ditambah. Berarti berapa? 28, Bu. 28. Oke, 28 pi ini berarti sama dengan 20 cm sin dari 14 dikalikan 2 pi, ini kan ditambah 0 derajat kan? Berarti sama dengan 20 cm dikalikan dengan sin 0 derajat. Berarti sama dengan 0. Simpangannya sama dengan 0. Oke? Lupa nih semua? Ya, seperti itu. K 2 pi per lambda ya, ingat ya. Ingat dari sini. Oke, ya. Next, nomor berapa ini? 18. 14. Medan 14. Oke, 14. Satu orang lagi. Medan listrik sama dengan Medan apa? listrik dari gelombang elektromagnetik yang menambat ke arah sumbu X plus. Ke sumbu X positif ya. Oke. Dapat dinyatakan dengan persamaan E sama dengan 90 cos. T dikurangi 15X. Oke. Oh, amplitudo. Ditanyakan apa yang berdasarkan persamaan amplitudo medan magnetik itu sama dengan berapa? Amplitudonya berarti yang ini nih. Kan ini boleh dijadikan A cos dari 1,2 pi kali 10 pangkat 4 pi T. Ini kan omega. Ini KX kan? Ya. Oke. Tapi dia tidak ada jawabannya di sini, 90. Kemungkinan bukan amplitudo itu. Bisa, dalam Tesla ini BA cos kan? Oh, salah. BA. Tunggu dulu. Ini kan rumusnya apa? Rumusnya E. Ini 90.
E itu kan sama dengan GGL sama dengan apa? Flux per dt ya? D flux per dt. Toh? Flux itu kan sama dengan BA. BA cos kan? Berarti kita harus cari fluxnya dulu. Ini berarti E dt sama dengan D flux. Maka flux sama dengan integral E dt kan? Ya atau ya? Ya, Bu. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Cocok enggak? Berarti integral 90 cos 1,2 pi, atau ini jangan nih pakai omega mau saja. Omega T min Kx nah. Supaya berarti di integral daripada cos itu apa? Omega Min sin. min ya. Sin omega A. Berarti ini 90 sin dari omega T dikurangi dengan Kx. Terus flux kan sama dengan B dikalikan dengan A kan? BA cos D flux per dt. Karena ini yang ditanyakan berdasar amplitudo medan magnetik itu dalam Tesla, berarti yang dicari adalah B-nya. B yang dicari. Seperti itu. Nah, yang ini kita kalikan nih. Minus omega dikalikan dengan 90. Omeganya sama dengan berapa tadi? 1,2. Berarti ini kan 1,2 kali 10 pangkat 4 pi dikalikan dengan 90 sin dari omega T min Kx. Ini sih nggak ada masalah yang di sini. Oke, berarti sama dengan berapa ini? 9 kali 1,2. Sama dengan berapa? Halo? 110 Berapa? 108. 108 kali 10 pangkat 4 pi sin dari omega T min Kx. Ini adalah fluxnya. Berarti BA. BA sin dari omega T dikurangi dengan Kx. Sekarang kita mau cari B-nya. Tidak ada areanya ya? Tidak ada, Bu. Jadi cuma bilang merambat ke arah X sih. Ada yang berpendapat? Ayo, siapa lagi yang bisa bantu Ibu? Kuat Medan. Tapi ini kan GGL, ini bukan Kuat Medan. Sorry. Salah nih, Kuat Medan itu bukan ini. Ini untuk GGL induksi, Ibu tak salah nih. Yo. Salah. Kuat Medan itu sama dengan apa? Itu untuk GGL tuh. Salah nih. Kuat Medan itu E. Bukan GGL. Ibu tak salah konsep tadi, gagal fokus tuh. GGL induksi itu sama dengan, kalau GGL induksi yang ini ya, yang ini. Sama dengan min N D flux per dt ya. Ibu tak salah di situ. Kemudian kalau kuat medan, GGL ini kan V. V sebentar. Ayo, siapa yang bisa bantu? Sabar. Nah, hubungannya B dengan kuat medan. FBIL. BA dikalikan cos. Flux. Halo, ada yang bisa bantu Ibu? Trafo.
F, F, F. Tunggu ya, kita berangkat dari sini. E sama dengan F dikalikan dengan Q. Q itu sama dengan apa? Oh, what, Bu? Q VB. Q VB. Q VB berarti Q sama dengan F dibagi dengan VB, kecepatan. Ada yang dapat? Sudah dapat? Ini harus diturunkan, ini agak lama ini. Skip dulu ya yang ini ya. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Skip dulu. Nanti Ibu coba cari itu, yang nomor 14. Saya kira sangat simpel, ternyata Ibu harus terskip di sini. Oke? Oke, kita skip dulu deh nomor 14. Sekarang kita ke nomor 17. Supaya ada waktu tuh lumayan 5 menit. Nomor 17 deh. Oke, nomor 17 apa? Seutas kawat lurus yang dialiri listrik ke arah selatan. Selatan berarti kemana? Ke bawah, Bawah, ya. Oke, kawat lurus. Ini adalah 5 ampere. Sedangkan terdapat proton bergerak ke utara. Ada proton bergerak ke utara. Oke, protonnya bergerak ke utara. Berarti dia bergerak ke sana. Dengan kecepatan V. Sama dengan 10⁻⁶ meter per sekon. Sejajar kawat pada jarak apa ini? 5 cm, berarti jaraknya ya. Ini ke sini 5 cm. Yang ditanyakan apa? Besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh proton itu sama dengan berapa? Sekarang B-nya kemana B-nya? B kan ke sini. Masuk kan? Ini B kan? Salah. Kemana B-nya? Harus turun. Berarti induksi magnet keluar. Keluar, Bu. Yo, oke. Ini adalah B-nya ya. Sekarang yang ditanyakan adalah gaya Lorentz-nya. Lorentz rumusnya apa? F sama dengan Q V B. Ya kan? V-nya kan kecepatan, B-nya induksi magnet. Berarti sama dengan Q V dikalikan dengan mu 0I dibagi dengan 2πA. B-nya di sini kan sama dengan ini. Oke? Q-nya berapa muatannya? Proton muatan proton berapa? 1,6 kali 10⁻⁻⁻19 kolom kan? Kali kecepatan berarti 10⁻⁶ meter per sekon. Ini kita kalikan 4π kali 10⁻⁻7 Weber per ampere meter dikalikan dengan 5 ampere. Kita bagi dengan berapa di sini? 2π dikalikan 5 kali 10⁻⁻2 meter. Cocok atau cocok? Apa yang bisa Ibu, hilang? perasaan ini tidak ada. Hah? Oh, tidak. P-nya, Bu. Ini hilang ya, 2 ya. Oke, 5 dengan 5 habis. Berarti sisa 1,6 kali 2 berapa? 3,2, Bu. 3,2 kali 10⁻⁻19 ditambah 6 dikurang 7 kali ditambah dengan 2. Satuan yang bisa hilang meter, meter hilang, kemudian ampere, ampere hilang. Terus yang jelas Newton pasti ya. Oke, berarti sama dengan 3,2 kali 10 pangkat berapa? Min 20 tambah 2, min 18 ya. Oke, arahnya kemana? B-nya keluar, V-nya naik. Maksudnya, Bu, arah apanya? Arah gaya Lorentz-nya ke atas atau ke bawah? Atau ke timur atau kemana? Kita menggunakan B-nya keluar, V-nya itu sama aja dengan I-nya itu. Berarti Lorentz-nya ke arah ke sini, Lorentz. Nih. Ibu pakai tangannya Ibu. Lorentz-nya ke sini nih. Ini F-nya. F Lorentz.
V-nya sama aja dengan I itu. Untuk itu. Berarti arah Lorentz-nya ke sini. Ya. Oke, berarti ke arah mana ini? Ke arah timur. Ingat mata angin ya. Ini timur, selatan, barat, utara. Ini jangan lupa. Atau kesumbu X positif itu berarti timur. X negatif itu berarti barat ya. Y positif utara, Y negatif itu selatan. Oke? Sampai di sini dulu ya. Berarti terskip soal nomor 18, 19, 20 sama tadi yang memakan waktu di soal 14. Nanti kalau Ibu sudah dapat, Ibu akan record, kemudian Ibu akan share ya. Ada yang memerlukan ini? Tidak? Diperlukan ya? Oke ya, nggak apa-apa. Kenapa tidak? Sebentar. Yo, nanti di-convert ya. Oke, see you ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Yo, Makasih, Bu. yo. Makasih, Bu. Yoi.